Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Oke, baik ya. Oke, terima kasih telah kembali lagi ke podcast ini, episode 4 kebetulan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast keempat ini. Bersama saya kembali, Iwan Ma'ruf Aditya Warman. Di episode kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu pilar penting kehidupan bangsa, yaitu Pancasila sebagai dasar pendidikan di Indonesia. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah Pancasila, tapi sejauh mana kita memahami perannya dalam membentuk sistem pendidikan di negara ini? Mari kita bahas lebih dalam untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat bagi pendidikan kita di Indonesia. Oke, sebagai pondasinya, kita menganalogikan, bayangkan dalam sebuah rumah, agar rumah tersebut dapat berdiri kokoh dan bertahan lama, pondasi yang menopangnya haruslah kuat. Dalam kehidupan berbangsa, Pancasila adalah pondasi itu. Nilai-nilai dalam Pancasila dirancang untuk menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia, sebuah negara dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam agama serta budaya. Kemudian, bagaimana sih peran Pancasila dalam pendidikan? Nah, dalam kontekstualnya, pendidikan berbasis Pancasila bertujuan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, bukan hanya itu, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Harus ada nilai yang kuat, ada value yang harus dipertahankan, bagaimana harus menaikkan grade-nya, seperti itu. Di tengah keberagaman bangsa ini, Pancasila mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan, melihat keberagaman sebagai kekayaan, dan hidup berdampingan dengan damai. Namun dalam praktiknya, menanamkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan seringkali menghadapi tantangan. Contoh, pembelajaran agama yang dilakukan secara terpisah berdasarkan keyakinan siswa. Itu cenderung membuat mereka lebih fokus pada perbedaan. Hal ini bisa menguburkan tujuan besar Pancasila atau pendidikan, yaitu membangun rasa persatuan dan keberagaman. Mungkin di dalam untuk kedepannya, mungkin dengan keberagaman kita, terutama dalam mengenai agama di dalam sekolah, itu kita mungkin akan mengerti terlebih dahulu bagaimana eh, agama tersebut dapat menyatukan, mengeratkan rasa persatuan dan kebersamaan, seperti itu. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, ini banyak sekali tantangan-tantangan dalam ini. Mungkin pemerintah telah mengembangkan konsep profil pelajar Pancasila yang menggambarkan karakter ideal seorang pelajar Indonesia. Yang telah kami pahami, ada 6 elemen utama dalam profil ini. Yang pertama adalah beriman dan berakhlak mulia, memiliki keimanan yang kuat, menghormati nilai-nilai moral, serta menjunjung etika dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Kemudian ada berkebinekaan global. Pelajar mampu hidup dalam keberagaman dan aktif berkontribusi di masyarakat multikultural. Kemudian yang ketiga, gotong royong, yaitu membangun kerjasama dan solidaritas dalam menyelesaikan berbagai tantangan. Kemudian kreatif, yaitu mampu berpikir di luar kebiasaan dan menciptakan inovasi untuk masa depan. Seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu menganalisis masalah dengan logis dan mencari solusi berdasarkan data serta fakta. Kemudian bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya, serta percaya pada kemampuan sendiri atau percaya diri, seperti itu. Nah, 6 karakter ini dirancang agar pelajar
pelajar Indonesia siap menghadapi tantangan global tanpa melupakan nilai-nilai lokal yang menjadi identitas bangsa. Kemudian langkah konkret untuk menghidupkan Pancasila dalam pendidikan seperti apa sih? Ya, ada beberapa pendekatan yang bisa kita terapkan. Yang pertama, menanamkan semangat persatuan dalam proses belajar. Sekolah harus menjadi tempat yang mendorong siswa untuk menghargai keberagaman melalui pembelajaran yang menekankan pentingnya ini kerjasama, keadilan, dan saling menghormati agar siswa dapat memahami makna persatuan. Kemudian yang kedua, mengembangkan pendidikan yang inklusif sehingga pembelajaran agama dan budaya di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan nilai-nilai keberagaman. Misalnya, mengadakan diskusi lintas agama atau kegiatan budaya yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang, dari berbagai background. Sehingga dengan cara ini, pelajar dapat belajar memahami persamaan di tengah perbedaan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong siswa untuk berkontribusi pada masyarakat. Ini yang ketiga. Memberikan siswa kesempatan untuk terlibat dalam proyek berbasis masyarakat yang dapat menjadi cara efektif untuk menanamkan nilai Pancasila. Misalnya, siswa dapat diajak melakukan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, sehingga mereka belajar tentang toleransi dan solidaritas secara langsung. Sehingga Pancasila sendiri yaitu di akhir podcast ini saya memberikan salah satu beberapa statement yaitu pendidik Pancasila adalah pondasi yang tak tergantikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pendidikan, nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, cerdas, dan mampu hidup harmonisasi di tengah keberagaman. Melalui pendidikan yang inklusif dan berbasis nilai, kita juga bisa melahirkan generasi yang tidak hanya siap menghadapi tantangan global, tetapi juga menjaga keutuhan bangsa. Mungkin di akhir ini, terima kasih sudah mendengarkan episode keempat untuk kali ini. Semoga obrolan kita dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa bagikan podcast ini ke teman-teman jika menurut kalian menarik dan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan Indonesia.